Halo teman-teman, selamat datang di soal nomor 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda cara memperhitungkan surplus konsumen dan surplus produsen untuk soal nomor 2 ini. Mula-mula Anda harus paham terlebih dahulu konsep penghitungan luas daerah ya kan. Jadi seperti yang disampaikan berkali-kali gitu ya. Luas daerah, maaf saya perkecil aja biar proporsional tulisannya bagus. Jadi luas daerah, kalau luas daerah berarti ada dua pendekatan ya, yaitu eh, bangun datar ya, yang memiliki simetri, ya kan, sifat kesimetrian yang jelas, sementara yang lain adalah bangun datar yang tidak simetri kan, gitu kan. Nah, bangun datar yang tidak simetri, simetri. Nah, satu dan dua itu yang konsep yang harus Anda pahami. Oleh karena itu, ketika pada fase misalnya kita punya apa namanya kurva seperti ini, kurva fx katakan begitu, akan kita hitung luas daerah yang berada di area A dan B ini, maka cara menghitungnya adalah luas daerah misalnya ini adalah integral A sampai B untuk fungsi fx terhadap x kan gitu ya. Jadi ini harus Anda pegang dulu konsep penghitungan integral ini. Nah, selanjutnya eh, bagaimana kalau soal ini kemudian kita perhitungkan sesuai dengan apa yang saya jelaskan sebelumnya. Kita cari dulu keseimbangan gitu ya. Ya, keseimbangan pasarnya adalah PD sama dengan PS gitu ya. PD-nya adalah 24 min Q kuadrat dan PS-nya adalah 2 Q. Maka kita pindah luaskan, ya kan? Di sini berarti 0 sama dengan Q kuadrat plus 2 Q min 24 gitu ya. Eh, Berapa faktornya min 24 ini supaya kalau dijumlah menghasilkan angka 2. Berarti kan ada 6 kali 4, masalahnya mana yang negatif gitu ya. Nah, karena supaya hasilnya positif 2, maka yang negatif hanya kita letakkan di 4. Dengan demikian, faktornya di sini adalah Q plus 6 dan Q min 4 gitu ya. Berarti di sini Q sama dengan min 6 atau Q sama dengan 4 gitu ya. Nah, berarti kita akan punya Q 4 dan Q-nya min 6. Nah, yang ini tidak memenuhi gitu ya. Berarti kita hanya punya ini, kita substitusikan langkah kedua berarti substitusi akar-akarnya ya atau substitusi Q-nya gitu ya ke dalam fungsi yang mana salah satu aja lah. PS gitu ya. Nah, dalam fungsi PS ya. Jadi berarti di sini 2Q. Nah, berarti P sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8. Oke. Berarti titik keseimbangannya itu bisa dibilang adalah ya kan, equilibriumnya kan di Q, P ya. Itu ada di titik 8,4 gitu ya. Nah, untuk mempermudah penjelasan gambar itu Anda harus paham penggambarannya bagaimana kan gitu ya. Nah, kalau misalnya saya punya fungsi kuadrat gitu ya. Misalnya seperti ini, P dan Q. Oke, saya kasih warna merah aja. Kalau fungsi kuadratnya adalah ini, gitu ya. Nah, ini berarti kan fungsi kuadrat itu adalah AX kuadrat plus BX plus C kan gitu ya. Nah, kalau A-nya itu negatif, maka dia terbuka ke bawah. Dan kalau A-nya positif, berarti terbuka ke atas. Itu yang perlu Anda pegang, ya kan? Nah, kalau misalnya dia tidak punya B, maka dia simetri berada di sepanjang sumbu apa misalnya gitu ya, sumbu X atau sumbu Y kan gitu kan. Nah, kalau misalnya saat Q-nya itu nilainya 0, berarti P-nya berapa toh gitu kan. Berarti titik puncaknya adalah di nilai ini. Nah, berarti titik puncaknya ada di nilai 24 gitu ya.
Nah, ini kita bikin kurvanya seperti inilah kurang lebih kurvanya, ya kan? Nah, ini berarti ini adalah kurva PD-nya sama dengan 24 min Q kuadrat dan PS-nya adalah ini. Ya, gitu ya. Ini adalah kurva PS-nya gitu kan. Saya perpanjang biar agak kelihatan nanti kalau misalnya ada soal kedua mau kita modifikasi. Nah, begini, ini PS-nya. PS sama dengan 2Q. Nah, titik keseimbangannya terjadi di 8, harganya di 8 dan kuantitasnya di 4 gitu ya tadi ya. Nah, sekarang kita akan memperhitungkan surplus konsumen dan surplus produsen. Nah, untuk area yang berada di atas apa namanya? hmm, Market clearing price atau harga keseimbangan, kemudian kita sebut sebagai consumer surplus gitu ya. Area A gitu ya, consumer surplus, sementara yang lain ya, saya kasih warna apa ya namanya hijau gitu ya. Hijau ini berarti adalah producer surplusnya gitu ya. Oke, nah willingness to pay-nya berada di atas harga pasar ya. Kemampuan produsen menjual di bawah harga pasar gitu kan. Nah, kemudian kita hitung sekarang berarti dari sini kita bisa dapatkan informasi penghitungan. Sekarang kita menghitung ya. Oke, menghitung eh, CS dan PS-nya gitu ya. Nah, menghitung CS dan PS-nya. Berarti kita hitung CS-nya adalah integral. Jadi dari 0 ke 4, 0 sampai 4 gitu ya. Fungsi demand-nya dulu karena ini kan demand toh, atasnya dibatasi demand terus baru dikurangkan dengan kotak ini gitu ya. Berarti fungsi demand dikurangi dengan harga keseimbangan terhadap P gitu ya. Berarti CS-nya adalah integral 0 sampai 4, demand-nya itu 24 min Q kuadrat dikurangi dengan PE-nya adalah 8, ya kan? Terhadap G. Gitu ya. Berarti CS-nya adalah integral 0 sampai 4. 24 kurang 8 itu adalah 16 min Q kuadrat. Gitu ya. Nah, terhadap Q. Sekarang integralkan, berarti integralnya berapa? Eh, agak sini aja biar sedang. CS-nya berarti sama dengan 16 Q min Q pangkat 3, 1 per 3 batasan 0 sampai 4. Gitu ya. Berarti sekarang kita substitusi 16 kali 4 dikurangi dengan sepertiga kali 4 pangkat 3 dikurangi dengan 16 kali 0 dikurangi sepertiga kali 0 pangkat 3 gitu ya. Nah, seperti ini. Berarti sekarang kita punya CS itu adalah 16 kali 4 itu adalah 64 gitu ya. 64 min ini berarti 64 karena 4 pangkat 3 64 per 3 dikurangi yang ini 0 gitu ya. Sehingga CS-nya kita dapatkan sebesar 64, lanjut di sebelah kirinya aja ya biar simply. Nah, berarti kita punya 60 ini kali ini 64 kali 3 berarti 3 kali 64 minus 64 per 3. Nah, 64-nya keluar ya kan berarti 64 keluar tinggal 3 sama 1 kan biar gampang hitungnya ya. Nah, berarti CS-nya itu adalah 64 kali 2 per 3 atau sama dengan 128 per 3. Nah, ini CS-nya. Oke. Nah, sekarang setelah CS-nya ketemu kita cari apa namanya? PS-nya. PS-nya berarti integral 0 sampai 4. Nah, kalau PS-nya berarti dari PE dulu dikurangi dengan PS terhadap I, kan gitu ya. Nah, berarti kita dapat informasi PS sama dengan integral 0 sampai 4, PE-nya adalah 8 dikurangi dengan PS-nya adalah 2Q terhadap P. Oke, nah sekarang kita punya PS, berarti integralkan. 8 integralnya adalah 8Q min 2Q pangkat 2 per 2 batasan 0 sampai 4. Gitu ya. Berarti PS-nya adalah 8Q min Q kuadrat batasan 0 sampai 4. Gitu ya. Berarti PS-nya sekarang
8 kali 4 dikurangi 4 kuadrat, dikurangi 8 kali 0, dikurangi 0 kuadrat, sorry ya. Nah, seperti ini. Jadi sekarang kita punya PS itu adalah 8 kali 4, 32, dikurangi dengan 16, gitu ya. 16 sama dengan 16. Oke ya, jadi PS-nya adalah 16 dan consumer surplusnya adalah sekian. Berarti untuk welfare itu adalah CS ditambah PS sama dengan, silakan diperjumlahkan masing-masing, gitu ya. Nah, berikutnya yang kedua, yang B. Jika kemudian diberikan pemerintah, kemudian kita baca dulu ya. Pemerintah menetapkan harga eceran resmi. Ya, harga eceran minimum berarti ya. Berarti pemerintah menetapkan P minimum, ya, berarti harga eceran terendah sebesar tadi berapa? 15 gitu ya, 15. Oke, 15, maka berapakah bid loss-nya gitu ya. Oke, nah sekarang kita coba perhitungkan dulu gambarnya. Seperti ini ya, asumsikan. Terus kemudian ini P, ini Q gitu ya. 24, 24, oke. Nah, misalnya begitu ya. Terus kemudian di sini adalah PS. Ini adalah PD. Nah, kita punya titik keseimbangan di 8, maaf di 4 ya, 4. Nah, terus kemudian titik ini adalah 8. Oke ya. Selanjutnya adalah pemerintah menetapkan harga minimum di 15. Oke, berarti kita akan mencari perpotongan yang ada di sini. Ini berapa titik perpotongan ini sehingga nanti kita dapat angka titik-titik ini, gitu ya. Nah, angka yang ini saya kasih kotak biar kalian paham. Saya kasih kotak di sini, saya nomori nomor 1, gitu ya. Nah, nomor 1 itu berarti kita akan menggunakan instrumen PD. Berarti pada saat P sama dengan 15, disubstitusi ke PD. Ya. Berapa PD? Yaitu 24, maaf 24 min Q kuadrat. Berarti di sini 15 sama dengan 24 min Q kuadrat. Pindah ruaskan ke sana atau ke manapun boleh. Saya pindah ke sini aja ya. Berarti Q kuadrat min plus 15 min 24 sama dengan 0. Berarti Q kuadrat min 9 sama dengan 0. Nah, sekarang faktorkan, berarti faktornya berapa? Kalau misalnya kita punya A kuadrat min B kuadrat, itu maka A min B, A plus B. Seperti ini ya. Nah, ini diingat-ingat rumus penghitungannya. Berarti di sini kita punya Q min 3, Q plus 3. Q sama dengan 3 atau Q sama dengan min 3. Yang ini tidak memenuhi, sementara yang ini akan kita pakai. Berarti kuantitasnya ketemu berapa? Ya ini. Nah, ini akan kita masukkan ke dalam sini. Kan gitu ya. Nah, 3. Oke. Nah, gitu ya. Ini biar nggak menu-menuin saya hapus. Oke. Berikutnya yang kedua. Sekarang berapakah di sini sekarang gitu kan. Jadi kita mencari keseimbangan di sini. Supply-nya berapa yang ada di sini. Saya kasih kotaan 2 gitu ya. Nah, ini berarti yang kedua. Berarti P sama dengan 15, substitusi ke PS gitu ya, sama dengan 2Q. Jadi 15 sama dengan 2Q. Berarti Q-nya berapa? Berarti Q-nya sama dengan 15 per 2 sama dengan 7,5. Berarti yang di sini titik-titik ini akan saya isi dengan angka 7,5. Oke. Nah, kita dapat 7,5. Oke ya. Nah, selanjutnya apalagi? Komponen apa lagi? Nah, sekarang yang ini. Nah, ini kira-kira perpotongan ini nih berapa toh gitu kan? Berarti 3. Nah, ini berarti di sini perpotongan ini
angka 3. Nah, itu ya. Berarti angka 3 ini kita cari. Nah, oke. Berarti gimana cara mencarinya? Nah, oke. Berarti angka 3 kita cari P, sorry bukan P, tapi pada saat Q-nya sama dengan berapa? Q-nya sama dengan, pada saat Q-nya sama dengan 3, maka kurva mana yang dipakai? Nah, ini kurva mana ini? Kurva supply loh. Nah, berarti kurva supply. Berarti substitusi ke PS lagi, yaitu kedua Q. Nah, berarti PS-nya adalah 2 kali 3. Berarti PS-nya sama dengan 6. Nah, 6 ini kemudian masuk ke sini. Oke. Ya, jadi ini nah, ini ya kan. Jadi saya tegaskan lagi, angka-angka ini tidak ngawur, jadi semua ada hitungannya. Oke, sekarang kita kembali ke soal. Oke, kalau sudah kita kembali ke soal. Nah, soalnya apa? Hitung jelas dan jelaskan dampak kebijakan itu terhadap kesejahteraan, perubahan surplus konsumen, produsen, dan weight loss. Oke, sekarang kita coba ingat kembali untuk area ini karena wilayah ini miliknya produsen, maka boleh saya gambarkan area yang ini miliknya produsen. Ini ya di atas ini. Oke. Nah, kemudian area ini, titik-titik ini, dan area yang ada di bawah sini. Nah, saya kasih warna yang sedikit mencolok saja biar kelihatannya keren. Nah, ini kemudian yang satu warnanya ungu saja ya. Ini. Nah, oke ya. Nah, ini area A. Mana yang A kemarin? Nah, ini A. Terus ini B, ini C. Terus yang satu area D. Nah, gitu ya. Oke. Nah, kita hitung lagi CS, delta CS dan delta ininya ya. Coba ingat kembali, ingat delta CS dan delta PS-nya. Jadi delta CS-nya adalah kehilangan A dan kehilangan B, sementara delta PS itu adalah kedapatan A, kehilangan C, dan produksi yang tidak terjual gitu ya, sebesar D ini gitu ya. Sehingga dead weight loss-nya itu berarti adalah berarti min B, min C, min D gitu ya. Nah, berarti yang akan kita hitung yang DWL saja. Nah, DWL mana? Berarti ini berarti boleh kita tulis di sini berarti DWL dihitung dari luas B ya dikurangi dengan luas C dikurangi dengan luas D kan gitu ya. Nah, ini berarti. Nah, ini harus Anda pegang lagi. Nah, kan? Nah, sekarang kita hitung luas B-nya. Nah, luas B-nya berarti berapa? Itu luas B di situ. Nah, saya pakai pulpen warna biru aja ya, biar simpel aja ya. Nah, itu hitam aja deh, ya kan? Luas B itu adalah sama dengan integral. Nah, sekarang berarti luas B itu integral pakai fungsi apa? Nah, karena B ini melewati fungsi demand, berarti yang dipakai pasti demand dan dikurangkan dengan equilibrium, kan gitu ya. Berarti integral dari 3 sampai 4, karena yang dihitung cuma 3 sampai 4, toh. 3 sampai 4, fungsi demand dikurangi dengan keseimbangan, gitu ya, harga keseimbangan terhadap G. Gitu ya. Oke, nah sehingga kita bisa dapatkan di sini nanti, jadi integral 3 sampai 4, fungsi demand-nya tadi adalah 24 min Q kuadrat, min keseimbangannya adalah 8 terhadap Q, kan gitu ya. Nah, sekarang kita punya integral 3 sampai 4, 16 min Q kuadrat gitu ya, terhadap Q gitu. Oke. Nah, berarti luas B itu sendiri adalah integralkan dulu ini. Berarti berapa integralnya? 16 Q min Q pangkat 3 1/3 batasan 0 sampai 4. Sorry, batasan 3 sampai 4 gitu ya. Sampai 0 ya, lupa. Nah, 3 ya bukan 0. Kalau 0 yang tadi awal, oke.
Nah, berarti sekarang 16 kali 4 dikurangi dengan sepertiga kali 4 pangkat 3, ya kan? Dikurangi dengan 16 kali 3 dikurangi dengan sepertiga kali 3 pangkat 3. Gini ya. Nah, sekarang berarti kita punya luas B itu sama dengan berarti ini 64 dikurangi 64/3 dikurangi dengan yang ini sekalian aja ya, briketnya dikeluarkan aja. Briket itu maksudnya kurungnya, saya keluarkan aja, berarti langsung, nah berarti yang di sini 16 kali 3 48, min 27/3 gitu ya. Nah, berarti saya punya ini kurangi ini tadi berapa ya? 64 dikurangi 48. Oke, berarti 6 nyimpan 1 berarti tinggal 5 kurangi 4 16. Berarti 16 dikurangi dengan, nah ini min ketemu min jadi plus ya. Oke, plus 64 kurangi 27 berarti tinggal berapa? 64 27. Berarti ini 5 6 7 7 ya, 7 terus ambil 1 tinggal 5 5 kurangi 2 berarti 37. 37/3. Nah, ini kali ini 48 dikurangi 37/3. Nah, ini adalah 11/3 ya. Nah, luas B ketemu 11/3. Nah, sekarang kita hitung luas C. Ya, berarti luas C. Luas C adalah integral berapa berarti? Luas C itu integral 0 sampai, ya. Sorry, 3 sampai 4 kok ingat 0 aja ya kan. 3 sampai 4 ya, karena yang dihitung di sebelahnya supply dan atasnya ini adalah keseimbangan, maka keseimbangan dulu yang dihitung. Berarti keseimbangan berarti PE min PS gitu ya terhadap Q gitu ya. Berarti sekarang kita punya integral 3 sampai 4, PE-nya 8 min PS-nya adalah 2Q ini ya terhadap Q. Oke. Nah, sekarang Anda bisa integralkan langsung. Jadi, berapakah integralnya? Itu berarti 8Q min 2/2Q², batasan 3 sampai 4 gitu ya. Nah, atau 8Q min Q², batasan 3 sampai 4. Oke. Nah, luas C itu sendiri tidak lain adalah 8 kali 4 dikurangi 4 kali 2 gitu ya, dikurangi dengan 8 kali 3 dikurangi dengan 3 eh, pangkat 2 ya kan. Oke. Nah, berarti kita dapat informasi di sini luas D-nya adalah 32 dikurangi 16 dikurangi dengan 24 ditambah dengan 9 kan gitu ya. Nah, yang ini ketemu 16 gitu ya. Ditambah 9 dikurangi 24 itu 25 kurangi 24 sama dengan 1. Oke ya. Luas D-nya ketemu satu satuan luas, luas B-nya sekian. Nah, sekarang yang terakhir luas D ya. Nah, luas D yang perlu Anda perhitungkan itu berarti kita cek lagi luas D-nya berarti 3 sampai luas D berarti yang mana? Ini ya 3 sampai 75 ya kan 7,5. Batasannya adalah 3 sampai 7,5 integralnya terhadap fungsi supply. Nah, karena dia tidak perlu menghitung batasan apa namanya si harga itu kan. Jadi kan yang dihitung kan sepanjang ini, nggak perlu diputus gini kan. Nah, jadi nggak perlu Anda kurangkan dan nggak perlu Anda sesuaikan dengan eh, harga keseimbangan. Sehingga integral 3 sampai 7,5 fungsi supply-nya adalah 2Q terhadap Q gitu ya. Berarti kita akan punya integralkan ini berarti 2/2 Q² batasan 3 sampai 7,5 gitu ya.
Nah, berarti sekarang kita punya Q kuadrat batasan 3 sampai 7,5. Nah, itu berarti 7,5 kuadrat dikurangi dengan 3 kuadrat gitu ya. Atau 47,25 gitu ya. Nah, DWL itu tadi adalah seperti rumus yang di atas, luas B kurangi luas C kurangi luas D minus ya masing-masing. Jadi sini kita punya 11/3 min 1 min 47,25 gitu ya. Oke, sehingga kita bisa dapatkan nilainya sebagai apa tadi 51,9167 ya. Oke. 51,9167 negatif gitu ya. Nah, artinya kita akan mendapatkan DWL yang cukup besar sekali gitu ya. Cukup besar sekali dan tidak tahu arahnya kemana gitu kan. Arah ini kemana. Konsumen tentu akan mendapatkan apa namanya kerugian juga gitu kan. Produsen juga mendapatkan kerugian yang begitu besar karena ada trapesium yang harus di eh, apa namanya dihabiskan seharusnya gitu kan. Tetapi nyatanya masih ada. Nah, kira-kira itu teman-teman untuk topik bahasan soal nomor 2 kita lanjutkan dengan soal nomor 3.